Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku rahimakumullah, ada 3 istilah dalam Al-Quran tentang berbagi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah zakat, aqimus shalah wa atus zakah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah sedekah, innama sadaqatu lil fuqara'il mustaqim. Perhatikan apa makna semua ini, luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata infak, bahwa harta yang kita dapatkan harus mengalir, bahwa ketika kita dapat income itu harus ada lubangnya di bawah sehingga harta itu mengalir. Air yang mengalir akan bersih, harta yang mengalir akan bersih, dan kita keluar di lubang yang lain. Itu namanya terowongan nafak. Jadi orang yang berinfak, dia akan selalu bersih hartanya. Orang yang berinfak, dia akan selamat dari penyakit. Kenapa? Karena hartanya bersih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, melipatkan pahala-pahala daripada sedekah dan berinfak. Sampai di bulan suci Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Rasulullah suka berbagi. Sampai berkali-kali Rasul mengingatkan Siti Aisyah ketika ada beberapa dirham Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 dirham, dan Rasul selalu berkata, "Wahai Aisyah, sedekahkan, sedekahkan, sedekahkan." Begitu sifat Nabi kita. Istilah kedua yang Allah gunakan dalam Al-Quran adalah istilah az-zakah, dari kata zakka yuzakki, artinya membersihkan, bahwa harta yang kita dapatkan tidak semua bersih. Maka dengan membayar zakat, dengan berbagi, harta kita akan bersih, sehingga kita tidak kebagian makanan yang haram. Banyak orang yang berbohong, mungkin kurang jujur, mungkin kurang halal. Maka dengan membayar zakat, harta kita akan bersih. Yang ketiga adalah istilah as-sadaqah. As-sadaqah, as-sidik, jujur, bahwa dalam berbagi, dalam membayar zakat, butuh kejujuran iman, bahwa tidak mungkin seorang berbagi kalau dia imannya tidak jujur. Dari sini kita mengerti mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan ketiga istilah ini, bahwa masing-masing dari ketiga istilah ini memberikan makna terbaik bagi harta kita, bagi hidup kita, bahwa orang yang berbagi pasti dia dipertanyakan imannya. Kita di bulan suci Ramadan dianjurkan untuk berbagi, karena bulan Ramadan memang bulan berbagi. Ramadan menganugerahkan kepada kita ampunan. Dapat di bulan suci Ramadan anugerah, dia dinaikkan derajat, dilipat gandakan amal-amal soleh kita. Dapat Lailatul Qadar, kita bisa memperbanyak baca Al-Quran. Ini semua amalan-amalan berlomba-lomba
di bulan suci Ramadan. Dan subhanallah, orang yang kikir, orang yang pelit tidak suka hal-hal kebaikan seperti ini. Orang yang kikir dan pelit tidak suka bersedekah karena dia merasakan akan kehabisan hartanya, karena dia tidak percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan akan diganti menjalankan 10 kali lipat, bisa menjadi dan mencapai 700 kali lipat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Al-Baqarah. Begitulah kesempatan orang-orang soleh ketika masuknya Ramadan. Mereka mulai hari pertama sampai hari terakhir, bahkan menyambut hari raya Idul Fitri dengan berbagi, menyantuni anak yatim, berbagi untuk orang miskin, berbagi buka puasa, berbagi sahur, dan berbagi kebaikan, karena bulan suci Ramadan adalah bulan sedekah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita sia-siakan. Jangan sampai lalu begitu saja. Mari memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak menutup kemungkinan boleh jadi Ramadan tahun ini yang kita jalani menjadi Ramadan yang terakhir buat kita semua. Mudah-mudahan kultum singkat ini insya Allah dapat menginspirasi kita semua dalam menjalankan ibadah ke depannya harus lebih semangat lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.